Ayo belajar kelas 6 tema 7 subtema 3 pembelajaran 2 bersama Sang Dwija, media untuk belajar bersama. Perhatikan gambar. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Tokoh tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Apa bahan pembuatannya? Patung tersebut terbuat dari batu granit. Menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Setiap bagian dipahat kemudian direkatkan dengan semen. Patung si gale-gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat, Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si Gale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok, Pulau Samosir. Hanya saja, dalam pertunjukan tersebut, patung si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Mungkin kamu telah sering melihat berbagai patung, baik secara langsung dari gambar atau fotonya. Ada berbagai macam patung, tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Carilah informasi mengenai hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri patung. Ciri-ciri patung yaitu 1. Memiliki bentuk 3 dimensi, mempunyai tekstur, mempunyai warna, dan memiliki bentuk. 2. Jenis patung. Patung berdasarkan bentuknya ada patung figuratif dan patung non-figuratif. Berdasarkan fungsinya, ada patung religi, yaitu patung yang dibuat untuk sarana beribadah. Patung monumen, patung yang dibuat untuk mengenang peristiwa sejarah. Patung dekorasi, yaitu patung yang dibuat untuk menghias bangunan. Sedangkan patung arsitektur adalah patung yang dibuat untuk menunjang konstruksi bangunan. Kemudian ada patung kerajinan, yaitu patung yang dibuat untuk dijual dan dibuat oleh pengrajin. Ada juga patung seni, yaitu patung yang dibuat untuk dinikmati keindahannya. 3. Bahan pembuat patung. Bahan lunak, material yang digunakan lunak dan mudah dibentuk, seperti tanah liat, plastisin, sabun, dan lainnya. Bahan sedang, material yang digunakan tidak lunak dan tidak keras, misalnya kayu sengon, kayu waru, kayu mahoni, kayu randu, dan lainnya. Bahan keras, material dapat berupa kayu atau batu-batuan, misalnya kayu jati, kayu ulin, batu andesit, batu granit, batu marmer, dan lainnya. Kemudian, bahan pembuat patung yang selanjutnya adalah bahan campuran.
Material yang bukan berasal dari 3 jenis bahan di atas, misalnya dari semen, pasir, perunggu, kuningan, emas, dan lainnya. 4. Teknik pembuatan patung. Teknik pahat dengan mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan dasar keras. Teknik cor dengan memanaskan logam hingga mencair kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Teknik butcher dengan mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, dan bahan yang berstruktur lunak lainnya. Teknik pembuatan patung yang berikutnya adalah teknik modeling, yaitu dengan membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung sebenarnya. Berikutnya ada teknik merakit, yaitu dengan cara merakit bahan dasar patung kemudian merangkainya atau mirip permainan puzzle. Akhir, teknik membentuk dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Buatlah rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuat patung bertema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, atau patung bertema manusia. Lengkapi daftar berikut. Rencana pembuatan karya patung. Bentuk patung, hewan. Bahan, tanah liat. Teknik pembuatan dengan teknik butcher. Alat, pisau, kawat. Cara pembuatan, membuat model dasar kemudian dibutcher sedikit demi sedikit sampai terbentuk patung. Perubahan pada masa pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Pada umumnya, pada masa ini kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan, misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? 1. Taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seksual kepada orang yang mengerti. 3. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Banyak membaca buku pengetahuan. Memilih teman atau pergaulan yang baik. Dan yang terakhir, mengembangkan bakat dan hobi. Ayo subscribe, like, komen, dan share video-video Sang Dwija, media untuk belajar bersama. Salam Peduli Pendidikan.